trigonometri. Nah, definisinya yaitu perbandingan trigonometri adalah perbandingan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku yang dilihat dari salah satu sudut segitiga. Perbandingan trigonometri ini menghubungkan sisi-sisi segitiga dengan sudut-sudutnya. Jadi, biasanya penggunaan segitiga siku-siku ini pada perbandingan trigonometri. Selain itu tidak bisa. Tetapi ada segitiga lain yang bisa, yaitu segitiga sembarang. Yang pertama yaitu penamaan sisi segitiga siku-siku. Nah, bisa dilihat sisi depan ini adalah salah satu sudutnya, yaitu theta. Sisi depan berarti sisi yang berada tepat di seberang sudut theta, maka di sini ini sisi depannya. Kemudian sisi samping. Sisi samping itu sisi yang berada di samping sudut theta. Ini kan theta, maka sampingnya itu di sini. Sedangkan sisi miring yaitu sisi yang berada di seberang sudut siku-siku. Maka di sini kan sudut siku-siku. Jadi sisi miringnya itu di sini. Kita masuk ke latihan soal. Tentukan penamaan yang tepat untuk setiap sisi segitiga siku-siku pada gambar tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada pada petanya, yaitu 45 derajat. Nah, sesuai dengan penamaan sisi-sisi segitiga siku-siku berarti 45 derajat. Maka Y ini adalah sisi depan karena di depannya 45 derajat. Sedangkan X itu berada di sampingnya 45 derajat dan Z berada di sisi sampingnya atau sisi seberangnya siku-siku. Yang pertama yaitu satu jenis perbandingan trigonometri atau tan theta. Nah, tan theta ini menggunakan rumus panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Kita bisa lihat di segitiga sini. Jadi tetanya di sini. Maka rumus theta itu panjang sisi depan, panjangnya sisi ini dibagi dengan panjangnya sisi samping. Oke, kita masuk ke latihan soal. Apakah kalian dapat mencari nilai perbandingan tan 70 derajat? Jelaskan mengapa. Nah, kembali ke definisi dari perbandingan trigonometri, di mana perbandingan trigonometri ini menggunakan segitiga siku-siku. Nah, dari gambar tersebut, untuk segitiga ini bukan segitiga siku-siku, maka tidak bisa untuk mencari perbandingan trigonometri atau untuk mencari nilai perbandingan tan segitiga yang ditunjukkan harus segitiga siku-siku. Selanjutnya yaitu penggunaan perbandingan trigonometri. Nah, di sini terdapat 3, yaitu ada anak kecil, ada remaja, dan ada orang dewasa. Maka perbandingan trigonometrinya, sini ada tinggi anak kecil dibagi panjang bayangan anak kecil. Maka di yang remaja juga sama, tinggi anak remaja dibagi panjang bayangan anak remaja, dan orang dewasa, tinggi orang dewasa dibagi panjang bayangan orang dewasa. Kita akan menggunakan rumus ini untuk mencari nilai-nilai yang belum diketahui. Yang pertama yaitu kita akan mencari panjang bayangan remaja menggunakan rumus yang anak kecil ini. Dicarikan yang remaja,
yaitu 114 cm X sama dengan 148 cm dikali 200 cm. Kita akan mencari nilai X, maka X sama dengan 148 cm dikali 200 cm dibagi sama 114 cm. Maka 48 dikali 200 itu 29.600 cm dibagi 114 cm menghasilkan X sama dengan 259,65 cm. Berarti panjang bayangan anak remajanya ini 259,65 cm. Ini kita pakai cara yang pertama. Kalau pakai cara kedua, kita menggunakan rumus tadi. Kan sudah diketahui dalam soal itu kan 30 derajat itu sepertiga akar 3 atau 0,53. Jadi kita pakai rumus tan yang mana tan theta itu sama dengan panjang sisi depan dibagi sama panjangnya sisi samping. Karena tadi kan tan 30 derajat. Nah, panjang sisi depannya anak remaja itu 148 cm. Panjang sisi sampingnya ini yang kita cari. Nah, tan 30 derajat tadi itu 0,57. Jadi 148 cm per X. Maka menghasilkan X sama dengan 259,65 cm. Nah, tiga orang dewasanya kan belum diketahui, maka kita akan menggunakan juga anak kecil. Pertama yaitu tinggi anak kecilnya tadi 114 cm, sedangkan panjang anak kecilnya 200 cm. Tinggi orang dewasa yang kita cari maka kita bisa memakai X, sedangkan panjang bayangan dewasanya itu 305 cm. Sama seperti tadi, yaitu kita kalikan X sama dengan 114 cm dikali 305 cm dibagi 200 cm 4.770 cm dibagi 200 cm. Maka nilai X adalah 173,85 cm. Ini adalah tinggi orang dewasa. Kemudian kita menggunakan cara kedua yaitu menggunakan tan theta. Tannya itu sama yaitu tan 30 derajat. Panjang sisi depannya tadi kan yang ditanya, maka X dibagi sama sisi sampingnya itu 305 cm. Jadi 0,57 sama dengan X per 305 cm. Maka menghasilkan X itu sama 173,85 cm. Oke, selanjutnya yaitu bab B tentang pemanfaatan perbandingan trigonometri. Nah, teman-teman, ada yang tahu ini ada gambar apa? Ini adalah gambar piramida, salah satu piramida tertua di Mesir yaitu piramida Giza. Nah, piramida Giza ini memiliki sudut tetanya yaitu 41 derajat. Selanjutnya yaitu kita akan mencari sinus dan kosinus. Nah, kita bisa lihat di segitiga siku ini terdapat dua segitiga, yaitu segitiga A, B, A aksen dan juga segitiga A, B, C. Kita akan melihat yaitu BO, ini BO ini tidak lurus dengan A aksen. Nah, karena BO adalah garis bagi, di sini kan BO garis bagi dari AB A aksen, maka besar sudut ABO, maka besar sudutnya ABO ini sama dengan besar sudutnya segitiga
BA aksen. Nah, misal sini itu sama. Sini kan theta akan dibagi 2, maka theta per 2. Ini juga theta per 2. Ini sama theta per 2. Selanjutnya kita akan mencari panjangnya BT ini. BT ini kan T ini adalah yang memotong garis A aksen. Kita akan mencari panjangnya BT. Kita bisa lihat BT ini dipengaruhi oleh besarnya theta. Jadi maka BT rumusnya yaitu X cos theta per 2. Jadi garis BT ini itu X cos theta per 2. Kemudian kita akan mencari yaitu yang Y-nya. Jadi A aksen T sama dengan Y. Jadi A aksen T ini sama dengan Y. A aksen T itu BT kuadrat ditambah TA aksen kuadrat sama dengan BA aksen kuadrat. Kita mencari BA aksen kuadrat ini. Itu sama dengan rumusnya segitiga siku. Itu segitiga Pitagoras. Rumus Pitagoras. Nah, BT kuadrat ini sudah diketahui ini, maka F min cos theta per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat, karena TA aksen itu Y kuadrat sama dengan BA aksen kan X, maka X kuadrat. Nanti ini X kuadrat cos kuadrat theta per 2 ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Kemudian ini Y kuadrat sama dengan X kuadrat, kita pindah luas menghasilkan negatif X kuadrat cos kuadrat theta per 2. Oke, selanjutnya yaitu kita di sini Y kuadrat sama dengan ini X kuadrat. Kemudian ini kita keluarkan menghasilkan 1 min cos, berarti ini cos kuadrat theta per 2. Y kuadrat sama dengan X kuadrat, 1 min cos kuadrat theta per 2 itu kan sin. Jadi sin kuadrat theta per 2. Nah, karena ini masih Y kuadrat, maka kita jadikan Y. Y sama dengan X sin theta per 2 atau Y sama dengan min X sin theta per 2. Karena tidak memungkinkan nilai negatif, maka kita ambil yang ini. Nanti nilainya Y sama dengan X sin theta per 2. Nah, kita balik ke segitiga ini, yaitu di sini itu kan Y. Y-nya itu nilainya ini. Maka Y sama dengan X sin theta per 2. Sedangkan X di sini, maka X sama dengan X cos theta per 2. Itu kita di sini. Ya. Kemudian kita ubah segitiganya, itu sisi miringnya kan X, maka kita ubah menjadi R. Maka X sama dengan ini kan X, maka kita ubah jadi R, berarti R cos theta per 2. Sinnya juga sama, berarti Y sama dengan ini X, berarti R sin theta per 2. Kemudian kita akan mencari nilai sin. Di sini, dari sini yaitu Y sama dengan R sin theta per 2. Maka diperoleh sin theta itu Y per R. Nah, kita bisa lihat Y per R. Y itu kan sini, sedangkan sudutnya sini. R-nya sini, maka panjang sisi depan I panjang sisi depan
dibagi dengan R-nya itu sisi miring, berarti panjang sisi miring. Selanjutnya yaitu yang X, itu X sama dengan R cos theta per 2. Maka kita dapat cos theta itu berarti X per R. Nah, kita bisa lihat di sini X. X itu kan sisi sampingnya dari alfa, maka panjang sisi samping dibagi dengan R, yaitu panjang sisi miring. Nah, didapat yaitu rumus dari sin theta adalah panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring, dan juga rumus dari cos theta adalah panjang sisi samping dibagi panjang sisi miring. Ini adalah pembuktian untuk mencari rumus cos dan sin. Perbandingan trigonometri di piramida. Nilai perbandingan sisi depan dan sisi miring yang disebut dengan sinus, kemudian nilai perbandingan sisi samping dan sisi miring yang disebut juga dengan kosinus. Contoh penerapan sinus dalam piramida. Seorang pengagum piramida ingin membuat replika piramida. Ia ingin tahu derajat tetanya itu 41 derajat dan panjang rusuk piramidanya yaitu 600 meter. Untuk membangun replika, ia juga perlu mengetahui tinggi piramidanya. Jadi kita dapat lihat pada sisi depan dan sisi miring. Nah, hasilnya yaitu perbandingan trigonometri sinus, biasa disingkat sin, adalah nilai perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Sudut theta segitiga siku-siku. Sin theta yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Dalam permasalahan piramida, perbandingan trigonometri sin dapat membantu kita mencari tinggi piramida. Itu dengan kan tadi sudah diketahui sin 41 derajat, kemudian tinggi piramida atau sisi depan dan rusuk piramida sisi samping. Kemudian kita masukkan atau substitusikan sin 41 derajat sama dengan X per M X meter atau per 600 meter. Kemudian menghasilkan 0,66 sama dengan XM per 600 meter. X sama dengan 0,66 kali 600 meter dengan X yaitu 369. Dengan menggunakan hitungan kalkulator, kita menemukan bahwa sin 41 derajat jika dibulatkan ialah 0,66. Selanjutnya yaitu contoh penerapan kosinus dalam piramida. Seorang sejarawan ingin membuat lorong bawah tanah agar ia dapat masuk ke bagian tengah piramida. Ia mengetahui bahwa tetanya yaitu 1 derajat. Jadi ini adalah terowongannya yang ada di jari-jari. Kemudian diketahui yaitu sisi miring dan sisi sampingnya. Kita hitung yaitu menghasilkan perbandingan trigonometri kosinus, biasa disingkat cos, adalah nilai perbandingan antara sisi samping dan sisi miring sudut theta pada segitiga siku-siku. Cos theta yaitu sisi samping dibagi sisi miring. Dalam panjang lorong bawah tanah yang perlu dia adalah 450 meter. Permasalahan piramida. Perbandingan trigonometri cos dapat membantu kita mencari jari-jari dasar piramida. Dengan menggunakan kalkulator, kita menemukan bahwa cos 41 derajat sama dengan 0,75 jika dibulatkan. Nah, di sini kan sudah diketahui cos 41 derajat itu sama dengan jari-jari dasar piramida atau sisi samping dan rusuk piramida yaitu sisi miring. Kita tinggal substitusikan cos 41 derajat sama dengan X per meter atau per 600 meter, menghasilkan cos 41 tadi yaitu 0,75 sama dengan X meter per 600 meter. Kemudian dengan X menghasilkan 0,75 dikali 600 meter yaitu 450 meter. Jadi panjang lorong bawah tanah yang perlu digali adalah 450 meter. Selanjutnya ada lagi soal yaitu sebuah segitiga siku-siku
PQR mempunyai besaran sudut P-nya yaitu 53,2 derajat dan besaran sudut I-nya yaitu 36,8 derajat. Pertama, carilah nilai sin 53,2. Uraikan cara dan proses berpikirnya. Kemudian yang B, nilai perbandingan panjang sisi QR dan QP sama dengan nilai cos 53,2 dan cos 36,8. Dengan jawaban sin tetanya yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Sudut D-nya itu sama dengan 53,2 derajat dan sisi depannya sudut P itu adalah sisi QR yang panjangnya 4 unit. Sisi miring hipotesa ketika siku itu ialah sisi PQ yang panjangnya 5 unit. Jadi sin 53,2 derajat yaitu 4/5. Cos tetanya yaitu sisi samping dibagi sisi miring. Di sini ada sudut I-nya diketahui 36,8 derajat. Kemudian kita langsung masukkan saja pada cosnya yaitu cos 36,8 derajat sama dengan QR atau sisi samping dibagi QP sisi miring atau hipotenusa. Jadi jawabannya ialah cos 36,8 derajat. Selanjutnya yaitu ada 3 perbandingan trigonometri yang sudah kalian pelajari yaitu sinus, kosinus, dan tan. Sin theta yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian cos theta sisi samping dibagi sisi miring. Tan theta yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Bisa dilihat pada contoh gambar ini adalah gambar dari sinus 30 derajat dan ini kosinus 43 derajat dan tangan 55 derajat. Nah, pada tan theta itu adalah penjabaran dari sin theta dibagi dengan cos theta yang menghasilkan sisi depan dibagi sisi samping. Nah, ayo kita menggunakan teknologi. Coba simulasi perbandingan trigonometri di GeoGebra. Kalian bisa mengaksesnya melalui tabel berikut atau scan QR code. Coba kita langsung lihat pada hasil dari QR code-nya. Nah, jadi kalian bisa menggeser titik putih ini yang ada di sudut lancip maupun sudut siku-siku. Berapapun itu hasil dari sudut ini tetap yaitu alfa sama dengan 28 derajat. Kemudian kita geser titik putih pada sudut lancipnya itu. Nah, maka ini pada sudut segitiga sudut siku-sikunya yaitu tetap tidak akan berubah. Jadi kalau kalian memperbesar hasil dari nilainya itu tetap yaitu 0,47. Kalau kalian berbesar atau berkecil sudutnya akan sama yaitu 0,47. Lanjut, kemudian sudut istimewa perbandingan trigonometri. Sudut istimewa dalam perbandingan trigonometri adalah sudut-sudut yang nilai perbandingannya dapat ditentukan secara eksak. Sudut istimewa akan sangat berguna dan banyak digunakan pada pelajaran fisika. Nah, kita bisa lihat salah satunya yaitu sin 30 derajat yaitu setengah, sin 45 derajat setengah akar 3, dan sin 50 derajat setengah akar 3, dan cos setengah akar 3 yaitu 30 derajat, cos 45 derajat yaitu 1 per akar 2, dan cos 60 derajat yaitu setengah. Kemudian ada tan 30 derajat yaitu setengah akar 3, tan 45 derajat yaitu 1, dan tan 60 derajat yaitu akar 3. Mari kita latihan soal. Diketahui segitiga ABC memiliki panjang sisi sebagai berikut. Sisi AC yaitu 5 cm, sisi BD yaitu 12,